boleh gampang mengkafirkan orang, memuslimkan orang, karena nanti implikasinya itu panjang. Ya, oke. Ini pertanyaan berikutnya nih. Ini Haura. Ini ya, Pak. Udah nampak ya hadis ini ya? Kelihatan ya? Kan lihat hadis nggak? Iya, Pak. Nah, ini yang warna hitam. Yang warna hitam, saya gedein dulu. Yang warna hitam ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh menyakiti tetangganya. Ada berapa iman di sini? Ada berapa sini? Man kana yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah wal yawmil akhir dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Kalau di sini cuma dua disebutnya. Ayo. Gimana, Hura? Di sini disebut dua. Enggak, barang siapa beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, ya kan, kepada qada dan qadar, kepada hari akhir. Enggak, cuma dua disebutkan. Allah, hari akhir. Allah, dan ini hadis banyak model gini. Ya kan? Fala yu'ti jarahu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Mangkana yu'minu bil, itu sering Rasulullah menyampaikan cuma dua. Aura, ada ini, ada masukan apa? Berarti mungkin emang masih Islam gak sih, Pak? Soalnya kan mungkin dia Islam gara-gara keturunan ya. Jadi kalau misalkan dia nggak mempercayai dua, ya itu tanggung jawab dia sama Allahnya. Mungkin dia juga belum dapat hidayah atau gimana. Jadi menurut saya sih mungkin masih Islam ya, Pak. Gitu sih. Islam. Terus kenapa Nabi menyampaikan dua ini? Kenapa? Kan rukun iman ada 6. Kenapa Nabi kira-kira menyampaikan dua ini? Karena kalau dia percaya sama Allah, berarti dia bakal ngejalanin perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau dia percaya hari akhir ada, ya berarti dia juga bakal mempersiapkan diri buat hari akhir. Mungkin gitu gak sih, Pak? Tapi saya kurang tahu deh. Ketemu jawabannya. Oke. Kawan-kawan, jadi rukun iman itu benar ada 6. Oke, ada 6. Tapi kenapa Nabi menyebutkannya cuma 2? Karena ketika orang percaya kepada Allah, sudah pasti include di dalamnya, dia harus percaya kepada malaikatnya, nabinya, kitab sucinya. Itu loh. Itu udah include itu. Nggak mungkin dia percaya kepada Allah, tapi malaikatnya nggak percaya, kitab sucinya nggak percaya, rasulnya nggak percaya. Nggak. Dia itu kalau bicara saya iman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka dia harus include di dalamnya percaya kepada malaikatnya, karena Allah punya malaikat, ada dalam Al-Quran. Allah turunkan Rasul, ada dalam Al-Quran. Allah turunkan kitab suci, ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi ketika hadis menyebutkan cuma 2 rukun iman yang disebutkan, bukan berarti rukun iman jadi 2, tapi ketika iman kepada Allah, di sana ada malaikat, ada Rasul, ada kitab. Ya. Kemudian kenapa hari akhir? Ya kan, hari akhir, karena ketika dia percaya kepada hari akhir, berarti dia percaya bahwa nanti akan dimatikan. Yang mematikan siapa? Allah. Nanti ketika sudah mati, ada hisab, ada perhitungan, ada padang mahsyar, ada sirat, ya kan, ada jembatan, ada surga neraka. Implikasinya gitu. Ya, implikasinya begitu. Makanya Nabi cuma menyebutkan 2 saja, kan, iman kepada Allah dan hari akhir. Oke. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau ada orang percaya kepada 2 ini, ya 2 ini, maka dia statusnya apa? Muslim. Meninggal, maka diterapkan hukum-hukum sebagai muslim. Diterapkan sebagai muslim. Kalau dia imannya sebagian atau memang separuh atau sebagian. Tapi kalau ya Rehan tadi, Fernanda tadi punya tetangga, kawan, sama sekali nggak percaya rukun iman. Nggak percaya sama sekali. Statusnya tidak lagi muslim, tapi kafir.
Kenapa? Karena nggak percaya rukun iman. Kan rukun iman pertama percaya kepada Allah. Kalau dia nggak percaya kepada Allah kan berarti namanya bukan muslim. Maka kalau dia tidak percaya sama sekali kepada Allah, yang pertama rukun iman pertama nggak percaya kepada Allah, maka statusnya dia bukan muslim. Kalau dia percaya Pak, kepada malaikat percaya, kepada kitab percaya, kepada rasul percaya, kepada hari akhir percaya, qada percaya Pak. Cuman dia nggak percaya kepada Allah, ya gugur. Gimana mungkin dia percaya kepada malaikatnya, kepada Tuhan yang nggak percaya? Jadi di antara 6 ini, dia percaya 5, satunya kepada Allah enggak, ya gugur, tidak sah. Gitu loh. Justru kalau dia percaya kepada Allahnya, yang lain ngikut. Tapi dia percaya kepada yang 5 kepada Allah enggak, gugur. Ya, gugur. Maka ketika orang tidak percaya kepada Allah, maka gugur amalan yang lain dan statusnya bukan muslim tapi non muslim, ya, non muslim. Begitu kawan-kawan. Sehingga kalau dia meninggal diterapkanlah hukum-hukum non muslim. Tapi kalau dia muslim, ya kan, dia muslim Pak, rukun iman dia menjalankan itu, tapi banyak dosanya Pak, nggak pernah sholat Pak, nggak apa-apa, selama dia muslim, dia statusnya tetap muslim walaupun pelaku maksiat, pelaku dosa, tidak keluar dari Islam. Ya, baik kawan-kawan, makasih. Lanjut, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan Rida. Tadi Rida kan bertanya ya soal Syiah 12 sama Syiah Ismaili. Jadi yang pertama ada Syiah 12. Nah, Syiah 12 ini aliran Syiah terbesar. Nah, mereka ini mendukung bahwa iman keturunan itu hanya dari Ali dan Fatimah, yaitu anaknya Nabi Muhammad sama menantunya, yang dipilih oleh Allah untuk memimpin komunitas muslim setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, mereka ini meyakini ada 12 imam dalam sejarah yang dipandu oleh Allah. Yang pertama Imam Ali, yang pertama itu yang menantunya Nabi Muhammad, sampai yang terakhir ada Imam Mahdi yang akan kembali ketika akhir zaman nanti. Nah, mayoritas pengikut Syiah ini ada di seluruh dunia sebenarnya. Cuma mereka punya pengaruh besar di negara seperti Irak, Iran, dan Lebanon. Lalu ada Syiah Ismaili. Syiah Ismaili adalah salah satu cabang yang berbeda tentang Syiah ini. Mereka mengikuti iman-iman dari garis keturunan Ismail bin Jafar. Salah satu keturunan Ismail Jafar Sadiq itu imam ke-6 dalam pandangan Syiah 12. Syiah Ismaili tidak mengikuti pandangan 12 imam seperti Syiah sebelumnya, yaitu Syiah 12. Tapi mereka memiliki garis keturunan imam yang berbeda. Nah, pengikutnya ini mostly ada di India, Pakistan, Afghanistan, sama Afrika Timur. Begitu. Jadi sebenarnya Syiah ini awal sama dari Syiah yang 12, tapi Syiah Ismaili ini ngikutin garis keturunan yang berbeda ketika di keturunan Imam Jafar Sadiq. Itu aja sih. Baik. Iban mau nambahin nggak? Iban sama Haroldi nambahin, silakan tambahin. Kayaknya cukup deh, Pak. Cukup. Belum cukup kata Bapak. Baik. Siapa tadi yang nanya? Reza. Iya Pak. Oke Reza, kamu berada di lingkungan mana? Lingkungan Ahlus Sunnah atau lingkungan Syiah? Kalau di Indonesia ya Pak, itu kalau menurut saya ahli sunnah. Ahlus Sunnah. Kalau lingkungan kamu, masyarakat kamu, tetangga kamu, daerah kamu tinggal? Kayak ahli sunnah sih Pak. Tapi lebih ke ini sih, maksudnya kayak yang tadi yang pertama itu yang sudah dijelaskan sebentar, yaitu pada Sunni sih Pak. Jadi yang terbagi menjadi mazhabnya itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau di saya seperti itu sebenarnya, lebih ke situ. Dan tentunya di situ pun ada yang namanya NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Oke. Baik Reza. Kawan-kawan di sini ada yang Syiah nggak? Atau punya saudara Syiah, tetangga Syiah, kenalan Syiah? Ada nggak? Kawan-kawan kelas ini ada nggak?
Baik, nggak ada. Jadi sekali lagi, Syiah itu awal munculnya gimana? Awal munculnya itu dulu ketika ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'tazilah. Dulu tuh, akhirnya pengikut Ali menamakan diri sebagai Syiah, kan pengikut Ali. Yang keluar dari kelompok Ali namanya Khawarij. Nah, itu masalah itu muncul ketika Ali bin Abi Thalib ada. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib itu masih ada, kelompok itu mereka mengaku pengikut Ali, tapi tidak mengatakan bahwa kami nih Syiah. Baru ada setelah Alinya meninggal. Itu. Nah, di kita ada, di Indonesia itu banyak, ya kan? Tapi ya tentu yang dimaksud banyak tidak seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada, eksistensinya ada, ya kan? Nah, sekali lagi, apakah mereka berada dalam koridor Islam? Ya ada mengatakan tadi tergantung Syiah yang mana, karena Syiah itu banyak, sektenya banyak. Tadi kan cuma disebutkan dua oleh kelompok 4, ya kan? Antara Ismailiyah dengan Isna Asyriyah. Imam 12 atau yang Ismail tadi. Sebetulnya kalau diteliti banyak kelompoknya, lebih dari 10. Ya, lebih dari 10. Memang ada yang terlalu ekstrim, ya kan? Ekstrim sekali, tetapi ada yang memang mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Gitu. Nah, sekali lagi, tindakan kita bertemu dengan mereka tetap bukan berarti kalau beda itu langsung harus saling bunuh, enggak. Ketika bertemu dengan mereka, temani biasa seperti biasa, ngobrol seperti biasa. Kalau memang mau diskusi secara ilmiah. Jangan menggunakan kekerasan-kekerasan yang mengakibatkan dampak buruknya bukan hanya kepada muslim, tetapi dampak buruknya kepada kita sebagai Islam secara keseluruhan. Kalau lihat di Irak, itu saling bom, ya, masjidnya Sunni bom sama Syiah, masjidnya Syiah dibom sama Sunni, ya kan? Di Irak terjadi seperti itu, di Lebanon seperti itu. Nah, di kita tetap harus melihat bahwa perbedaan itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, ya, gitu. Baik, lanjut. Silakan lanjut. Oke, saya mau jawab pertanyaannya dari Syafana tadi yang surat lain tentang akidah Islam. Itu selain surat Al-Baqarah sama An-Nahl itu ada surat An-Nisa ayat 80, Al-Maidah ayat 3, dan Az-Zumar ayat 65. Ya, udah Pak. Coba tampilin. Surat apa? Surat An-Nisa. Sebentar Pak. Di An-Nisa ayat 80, Al-Maidah ayat 3 sama satu-satu aja, satu-satu. An-Nisa ayat 80. Oke, 80. Iya. Baik, sebentar. Kalau kamu nggak bisa munculkan, saya munculkan. Nah, ini An-Nisa ayat 80. Tolong baca, Hiban. Nggak terlalu bisa baca Pak. Oke, situ. Siapa satu lagi? Siapa yang tadi baca siapa? Halo Pak. Rel, baca Rel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa ma tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Oke. Terjemahnya baca. Iban. Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Oke, ini surat apa? An-Nisa ayat 80. Barang siapa taat kepada Rasul, maka taat kepada Allah. Jadi orang taat kepada Rasul udah pasti include taat kepada Allah. Ya kan? Kenapa? Karena untuk mencapai Allah harus melewati pintu Rasul. Ya, terus surat kedua tadi apa? Maidah Pak.
Al-Maidah. ayat 3. Gue nggak expect bakalan dibacain cuy. Panjang. Farel, baca Rel. Harold Pak, maaf. Hah? Harold Pak, maaf. Farel. Harold. Harold. Makarim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Baik. Ayat itu tentang mana nih? Nah ini nih, nggak dari awal, dari sini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agamamu. Wajmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayatnya. Ya, dari sini nih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Baik. Begitu ya Syafana. Ada komentar Syafana? Baik Pak, paham. Makasih. Makasih. Lanjut. Berikutnya. Izin menjawab pertanyaan Jasmine. Ya. Bagaimana penerapan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Itu bisa dilakukan melaksanakan perintah Allah seperti biasa, melakukan sholat 5 waktu, menjauhi larangannya, terus berpegang teguh dalam hukum Al-Quran dan hadis, menjauhkan dari perbuatan syirik dan dosa dan lain-lain. Apakah sudah terjawab, Jasmine? Oke, ada komen bro. Ya, Anda kalau subuh usahakan berjamaah. Sudah berjamaah, jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lantas jalan. Jangan. Ya, tapi Allahumma antas salam. Baca. Kamu setelah salat subuh, kamu diam di tempat dudukmu sampai datang syuruk. Kalau sekarang subuh itu 4:30, lalu sholatnya mungkin jam 4:40, ya kan? Kamu selesai jam 4:45, duduk dulu. Sampai kapan? Sampai datang waktu syuruk. Sekarang tuh syuruk jam 5:40. Ya. Ngapain Pak duduk? Zikir. Kamu zikir aja, tadarus, zikir, kamu bisa baca buku, bisa ngerjain tugas di tempat duduk kamu. Maka ketika kamu sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan haji mabrur. Ya, haji mabrur. Makanya berat kan? Berat karena memang pahalanya haji mabrur. Ayo, Krisna. Berat nggak?